Video pembelajaran kelas 1 SD tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. GS Channel, sahabat belajar, bermain dan berkreasi online. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video siswa dapat membedakan dan mempraktikkan panjang pendek bunyi, menunjukkan dan menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar, menyebutkan dan menunjukkan simbol sila keempat Pancasila, dan mendeklarasikan bunyi sila keempat Pancasila. Hari ini kita akan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Untuk subtema 1, benda hidup tak hidup di sekitarku. Nah, lihat gambarnya. Ini adalah kegiatan di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran pertama, ayo kita baca dulu pengantar dari subtema ini. Nah, tunjuk ya bacaannya menggunakan jari kalian agar kalian lebih lancar lagi membacanya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita, karya-karyanya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pembelajaran pertama. Kegiatan pertama kita adalah ayo bernyanyi. Tapi sebelum bernyanyi di pembelajaran pertama ini, ayo lihat dulu gambar berikut. Ini ada gambar Udin dan teman-temannya yang akan pergi ke sekolah. Lihat, mereka sedang pergi ke sekolah mengenakan seragam yang rapi dan juga lengkap. Mereka memakai topi serta mengendarai sepeda. Nah, sekarang kita baca teks yang ada di bawahnya yuk. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Ya, pasti ya. Karena topi juga melindungi kepala kita dari cahaya langsung matahari. Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, siapa yang sudah tahu lagunya? Sekarang coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Nah, lagu Topi Saya Bundar ini ciptaan Pak Kasur. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya.
Nah, perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Pasti ya, karena topi mengikuti kepala kita yang berbentuk bundar. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut. Nah, lihat tandanya. Ini tandanya. Ini adalah bertanda pendek dan ini bertanda panjang. Tanda pendek berarti dinyanyikan dengan pendek, tanda panjang berarti dinyanyikan dengan panjang. Nah, kita coba sekali lagi ya bernyanyi. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Dapat ya, dan sudah jelas ya. Diskusikan bersama temanmu. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Nah, di sini topi di sini termasuk benda, ya benar, termasuk benda mati atau benda tak hidup. Contoh lainnya adalah seperti seragam sekolah. Seragam sekolah juga merupakan benda mati atau benda tak hidup dan berfungsi melindungi tubuh kita. Nah, sekarang ayo berlatih. Mari belajar mengenal benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat gambar di bawah ini. Ini ada gambar apa ya? Ini adalah gambar di ruang kelas. Nah, lihat di sini ada papan tulis, ada burung garuda, ada jam dinding, ada globe, kemudian ada Pak Guru, ada tanaman, kemudian ada kursi, ada meja, ada jendela, ada tong sampah, ada lantai, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Nah, kalian amati ya. Kemudian kalian catat di sini seperti yang tadi sudah Bu Guru sebutkan contohnya. Nah, sekarang apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Nah, benda hidup contohnya tadi seperti ada tanaman, kemudian ada Pak Guru, dan juga ada teman-teman. Nah, kemudian apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Ada meja, ada kursi, kemudian ada jam dinding, ada papan tulis, ada tong sampah, ada jendela, dan lain sebagainya. Coba kelompokkan benda-benda tersebut. Nah, sekarang kalian mengelompokkan. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Nah, ini ada gambar tiang bendera. Nah, tiang bendera ini termasuk benda, ya, benda tak hidup. Kemudian ada gedung sekolah, benda tak hidup. Kemudian ada Edo. Edo adalah termasuk benda hidup atau makhluk hidup, karena Edo merupakan manusia yang dapat bergerak dan juga membutuhkan makanan, kemudian juga tumbuh. Nah, kemudian ada Lani. Lani juga termasuk benda atau makhluk hidup. Begitu juga dengan Udin. Selanjutnya ada anak bebek. Anak bebek juga termasuk benda hidup karena membutuhkan makan, dapat bergerak, dan juga tumbuh menjadi besar. Kemudian bernafas juga. Nah, selanjutnya ada gambar ikan. Ikan juga termasuk benda atau makhluk hidup. Kemudian ada sepeda. Sepeda ini dapat bergerak.
tetapi sepeda tidak memerlukan makan, sehingga sepeda ini termasuk benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Kemudian ada boneka. Boneka juga dapat digerakkan, tapi boneka tidak memerlukan makan, sehingga boneka ini termasuk benda tak hidup. Nah, selanjutnya ada mobil. Mobil juga termasuk benda tak hidup. Walaupun dapat digerakkan, tapi mobil tidak memerlukan makan dan tidak tumbuh. Kemudian ada juga Garuda Pancasila, termasuk benda tak hidup. Nah, kemudian gambar-gambar ini kalian gunting. Setelah kalian gunting, kalian tempelkan ke dalam tabel ini, mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Nah, di sini tempatnya. Kan masih ingat ya? Nah, sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada benda, ini adalah kursi. Ada tidak di kelasmu kira-kira? Ya, ini ada. Berarti kita beri tanda checklist. Kemudian yang kedua ada gambar meja. Meja ada di kelasmu? Ya, kita beri tanda checklist. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gambar papan tulis. Ada di kelasmu? Ya, kita beri tanda checklist. Kemudian lemari ada di kelasmu? Ya, beri tanda checklist. Kemudian yang nomor 5 ada Garuda. Adakah di kelasmu? Ada ya, kita beri tanda checklist. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nah, jadi yang termasuk benda hidup adalah siapa? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup karena dapat bergerak, membutuhkan makan, dan juga tumbuh menjadi besar. Nah, yang kedua, yang termasuk benda tak hidup itu contohnya meja, kursi, papan tulis, termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makan, dan tidak tumbuh menjadi besar. Nah, sekarang ayo mengamati. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pasti kalian masih ingat ya, inilah lambang negara kita. Apa? Ya benar, Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila pertama sampai dengan ketiga pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, seperti ini gambarnya. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang ayo berlatih. Coba deklamasikan sila keempat Pancasila di depan kelas, di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang. Nah, karena kalian masih belajar di rumah,
rumah, kalian kirim ya video atau voice note kalian saat mendeklamasikan sila keempat Pancasila. Suara kalian harus jelas ya, dan juga kencang. Nah, selamat mengerjakan. Dan untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Lakukan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.